Baik, terima kasih. Baik, Bu, puji Tuhan kalau saya diberikan kesempatan kembali untuk melayani. Ya, kiranya kita semua boleh sama-sama belajar, bukan hanya saya yang mendapat berkatnya, tapi Bapak Ibu boleh sama-sama kemudian mendapat berkat melalui setiap pembelajaran yang kita lakukan sama-sama pada siang hari ini. Baik, Bu, tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi wanita terhormat, terambil dari Ibrani 11 ayat 11 sampai dengan 12. Ya. Kalau melihat dari kata kunci istilahnya, kata terhormat itu sepertinya tidak pernah muncul di sana. Tetapi setelah kemudian menggali, baru kemudian istilahnya saya diberikan kesempatan untuk boleh melihat, oh iya betul, ada ya bagaimana Tuhan sudah membuat Sarah dalam hari ini menjadi wanita yang sangat terhormat, yang kemudian kita juga bisa pelajari pada siang hari ini. Saya mengajak kita membaca dalam Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Saya akan membacakannya untuk kita. Bapak Ibu silakan kemudian menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Ibrani 11 ayat yang 11 sampai dengan 12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Demikian jauh pembacaan firman kita, kiranya Tuhan memimpin, menolong kita di dalam perenungan dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mbak Ibu, bicara tentang menjadi wanita terhormat, ya terhormat itu apa? Kira-kira seperti itu. Tetapi bukan kita belajar melihat definisi, tapi belajar langsung melihat bagaimana sih biasanya orang mengukur itu ya. Ada kemudian pembagian kira-kira, ya orang mengukur dengan cara perspektif mereka dengan gaya dunia. Ada orang yang kemudian mengukur dengan gaya atau melihat melalui gayanya Tuhan atau melihat perspektifnya Tuhan dalam mengukurnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, ukuran dunia tentu ya kita semua bisa bisa mudah menebaknya. Bagaimana ukuran dunia melihat terhormat itu, melihat wanita yang terhormat, yang dipandang, yang terpandang itu seperti apa sih? Ya, ukuran dunia seperti sudah kita tebak sebelumnya tentu saja. Ukurannya adalah berupa kecantikan, ya, paras yang cantik, ya, paras yang awet muda, wajah yang ganteng, yang cantik. Kalau dalam konteks wanita tentu saja cantik. Tetapi bukan hanya itu, tapi dia punya prestasi atau tidak. Seberapa besar ya tingkatan gelarnya, ya. S1, S2, S3, profesor dan seterusnya. Ya, lalu kemudian apakah dia punya jabatan atau tidak? Bagaimana karirnya? Seperti apa dia ya menjalankan usahanya dan seterusnya. Tapi juga bukan hanya titik itu juga, tapi juga ada keturunan dilihatnya. Ya, apakah dia punya keturunan? Banyak tidakkah keturunan? Ya, dan seterusnya. Ya, apalagi kalau kemudian kita lihat di zaman yang modern seperti sekarang ini, ya, bukan hanya bicara tentang cantiknya, prestasinya, keturunannya, ya, tapi juga dilihat dari seberapa banyak followersnya, seberapa banyak ya dia disukai, ya, setiap postingannya, ya, foto-fotonya, video-videonya dan seterusnya. Seberapa banyak channelnya di subscribe, diikuti orang dan seterusnya. Nah, di sisi yang berbeda, ya, kita melihat dunia itu memang mengukur dari sisi kualitatif, ya, dalam artian dari sisi kecantikannya. Tetapi bergeser pelan demi pelan ya di era hari ini, di era zamannya Instagram dan TikTok ini, orang semakin menilai dengan ukuran yang bersifat juga lebih kuantitatif. Dari apa tadi itu? Seberapa banyak followernya, seberapa banyak subscribernya, seberapa banyak yang like dia. Dan ini memvalidasi ya orang untuk menegaskan ya bahwa dirinya itu memang populer, bahwa dirinya adalah orang yang kemudian hebat dan dirinya adalah orang yang terhormat karena apa?
orang yang memandang demikian, karena oranglah yang melihat dia terhormat. Jadi sangat kuantitatif, ya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian ya ukuran itu ya sungguh memberikan gambaran kepada kita tentang sebuah ukuran yang apa ya? Ukuran kehormatan yang sebenarnya ya, yang sejatinya ya. Mungkin sebagian lagi mengukur kehormatan itu dari sisi berapa banyak punya anak ya, punya anak atau tidak. Apalagi di kita kami di pedesaan ini, seorang perempuan itu sering dianggap lebih terhormat kalau kemudian ia memiliki putra, ya. Tetapi bukan hanya memiliki putra, berapa banyak anak yang kemudian dimilikinya, ya. Apalagi kalau anaknya itu laki-laki. Nah, begitu juga di zaman atau budaya patriarki di Perjanjian Lama yang sangat mengutamakan laki-laki, ya. Dan di zaman Perjanjian Lama kemudian juga diteruskan budayanya itu di zaman Perjanjian Baru, ya. Dan inilah yang kemudian membuat tekanan tersendiri bagi kaum perempuan, ya. Karena apa? Kaum perempuan ya, nyarislah tidak memiliki hak atau suara, ya. Tetapi kalau kita lihat di PB, Tuhan Yesus membalikkannya itu semua, ya. Nah, lalu kemudian perempuan dinilai hanya dari sisi, mohon maaf, dari peran biologisnya saja, ya, unsur seksualitasnya, unsur melahirkan anaknya, ya, unsur kemudian mengasuh anaknya, seberapa banyak anaknya dan seterusnya. Mohon maaf lah, kasarnya hanya semacam untuk pabrik peranaan. Nah, ini kan ironis, ya, dari sisi unsur biologisnya dan atau peran seksualitasnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, hal seperti ini bukan hanya di masa lalu, ya, di masa sekarang pun membawa kemudian dampak tersendiri, ya, membawa tekanan-tekanan tersendiri di sisi sosial kemasyarakatan, ya, membawa tekanan-tekanan sendiri di dalam kita berelasi dengan orang, ya. Dampak yang seringkali kita temui adalah misalnya tentang tekanan mental, ya. Oh, harus cantik, oh, harus sukses, ya. Kalau tidak sukses, berarti aku tidak sesuai dengan harapan orang tua. Oh, harus cantik. Kalau tidak cantik, berarti aku akan kemudian direndahkan, diremehkan, ya. Dan seterusnya. Oh, harus punya anak dan seterusnya. Karena kalau tidak punya anak itu menjadi semacam momok bagi dia dan menghantui dia seumur hidupnya. Karena dia akan dipenuhi dengan perasaan rasa bersalah, ya, mengecewakan suami, mengecewakan keluarga dan uh, mengecewakan keluarga dan seterusnya. Mengalami tekanan, ya, mengalami perasaan rendah diri, ya, yang kemudian tidak akan merasa nyaman, ya, dan menganggap kalau kemudian tidak punya anak itu sebagai sebuah kegagalan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang kemudian terjadi kalau kemudian orang keliru, ya, menggunakan ukuran apa? Ukuran kehormatan, ya. Walaupun kita bisa berdebat sama-sama, walaupun kita bisa menyanggah sama-sama. Loh, itu kan ukuran dunia itu kan sifatnya sementara, ya. Tentu saja ini kan naif saja sebenarnya. Walaupun naif tapi memang ada benarnya, ya. Itu ukuran dunia, kan sifatnya sementara. Jabatan kan bisa berakhir, ya. Harta kan bisa habis. Kecantikan kan bisa memudar dan seterusnya. Dulu mulu, sekarang jadi keriput dan seterusnya. Status orang kan bisa berubah, ya. Dalam konteks ini memang ukuran yang dibangun oleh dunia sepertinya rapuh. Tetapi ini semua kan menjadi konsensus bersama, ya. Bapak Ibu pun kita semua pun seringkali mengikuti dan mengiyakan bahwa orang cantik itu seperti ini loh, orang yang terhormat itu seperti ini loh, ya. Dan kita seringkali mengikuti pola itu, ya. Walaupun kita sendiri di sisi berbeda sadar bahwa ukuran-ukuran tentang terhormat tadi itu sifatnya itu sebenarnya rapuh saja kalau dibandingkan kita lihat nanti tentang penilaian yang diberikan oleh Tuhan atau ukuran menilai yang diberikan oleh Tuhan, ya. Kenapa?
Standar Tuhan ya tentu saja ya berbeda lah. Contohlah Hana, mamanya Samuel, ya. Hana dihormati, ya, itu bukan karena banyak anaknya, ya, tapi Hana dihormati karena keteguhannya, ya, kerendah hatiannya, karena ketundukannya, karena doanya yang menyerahkan dirinya betul-betul mohon minta ampun, minta kepada Tuhan untuk diberikan putra, karena sudah dikecewakan oleh Penina, ya. Dalam 1 Samuel 1 ayat 2 dan 1 Samuel 1 sampai 10 dan 11 dan seterusnya. Ya. Begitu juga dengan Maria. Maria dipanggil, dipilih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bukan karena status sosialnya. Oh, karena dia keturunan Lewi, maka dia dipilih ya untuk menjadi media bagi juru selamat dilahirkan, ya. Sarana bagi juru selamat dilahirkan, ya. Bukan begitu, ya. Tetapi apa? Karena Tuhan melihat juga ketaatan Maria kepada panggilan yang Tuhan berikan kepadanya. Ya. Lukas 1 ayat 38 menyebutkan, ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini hanya adalah seorang hamba Tuhan. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, aku ini hamba yang tidak bisa menolak permintaan Tuhan. Karena itu pakailah diriku, ya, sebagai hamba tadi. Ya, Tuhan yang memiliki hidupku. Kira-kira seperti itu. Dan urutan ini masih bisa kita tambahkan. Ya, urutan itu masih banyak kita bisa tambahkan. Ya, ada nama-nama lain lah, Ruth dan seterusnya. Ya, yang kemudian tidak seringkali ditunjukkan Alkitab tidak sesuai dengan ukuran yang dibangun oleh dunia, yang walaupun ada sisi kualitatifnya, keindahannya dan seterusnya, tapi juga ada sisi kuantitatifnya tadi itu, ya. Nah, dalam konteks ini Allah memiliki standar yang berbeda dari yang standar dunia tekankan. Alkitab memberikan perspektif yang berbeda tentang kehormatan wanita, ya. Alkitab atau Allah itu membalikkan ukuran dunia dengan ya ukuran yang berbeda. Nah, di dalam konteks ini kita akan melihat sama-sama bagaimana ya kita akan melihat dari bagaimana Tuhan memberikan kehormatan ya atau menjadikan seseorang terhormat dalam konteks ini adalah Sarah ya, istri Abraham. Kita akan belajar dari Sarah yang menjadi terhormat, yang kemudian diberikan kehormatan oleh Tuhan ya. Nah, yang pertama kita bisa pelajari adalah bagaimana kehormatan itu bukan ukuran dunia seperti tadi itu, tapi kehormatan itu bisa kita lihat ya dari bagaimana Sarah ini kemudian beriman kepada Tuhan. Ya, kehormatan datang dari imannya. Ya, kehormatan muncul dari iman Sarah kepada Tuhan. Loh, gimana logikanya, Pak? Gimana penjelasannya? Kira-kira begitu. Ya, teks ayat 11 kita lihat. Karena iman, ya, karena imannya Sarah dan Abraham. Ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iman ya Sarah pada akhirnya membawa dia kepada kehormatan, menjadikan dia menjadi wanita yang itu kakak gading. terhormat. Ya. Cuma anaknya Nah, Baik Tuhan terkasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh, saya melihat prosesnya bagaimana kok bisa dari iman kemudian menjadi wanita terhormat. Nah, kita lihat sama-sama bagaimana Sarah itu, ya, seperti tadi sudah disinggung, hidup di tengah sistem patriarkat, ya, patriarki yang kemudian sentralnya itu adalah laki-laki, ya. Nah, di dalam sistem ini, ya, maka yang diutamakan ini adalah perempuan diukur dari ya ke unsur biologisnya saja, unsur seksualitasnya saja, ya. Apakah wanita itu cantik, ya? Apakah wanita itu menarik? Apakah wanita itu punya anak atau tidak? Seberapa banyak anaknya? Berapa banyak anaknya yang laki-laki dan seterusnya. Ya. Sementara Sarah itu beda sama sekali. Ya, di tengah sistem yang patriarki tadi itu,
dia justru diizinkan Tuhan tidak punya anak ya selama puluhan tahun ya. Nah, di dalam sistem ini tentu orang akan menganggap ya Sarah adalah istri yang gagal ya. Sudah bertahun-tahun ya dan kemudian tidak punya anak juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya, mungkin saja sudah bertahun lamanya ya, sudah sekian lama, mungkin em, apa istilahnya ya, Sarah mulai kebal lah dengan omongan-omongan miring ya. Karena di tengah sistem yang seperti itu, orang akan banyak nyinyir tentang dirinya ya. Nah, begitu juga ya, di sisi yang berbeda ya, mungkin Sarah juga sudah ada dalam kondisi yang kemudian tidak mengharapkan ya lahir anak dari rahimnya. Ya, istilahnya sudah putus harapan. Ya. Mungkin saja ya, kemudian Sarah juga tidak lagi kemudian berdoa meminta kepada Tuhan seorang putra. Ya. Tidak lagi mengharapkan ya dari Tuhan akan mendapatkan seorang putra. Ya. Nah, karena itu dalam dinamika dinamika imannya, perubahan imannya, proses imannya, ya Sarah itu diwarnai dengan ketidakpercayaan, diwarnai dengan keraguan-raguan. Sehingga ketika eh, apa namanya, ketika disampaikan kepada dia bahwa dia akan mendapat putra di usianya yang sudah senja, ada dua hal yang kemudian Sarah lakukan. Pertama, dia ya dari ekspresinya itu menunjukkan bahwa adanya keraguan. Ya, dia tertawa setelah mendengar dia akan mendapatkan putra di usianya yang sudah tua. Ya, ya tentu saja antara percaya ya dan tidak. Ya, antara percaya atau kemudian mencoba menerka-reka dengan logika. Ya, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, percaya dan tidak percaya itu menjadi pergumulan dia. Kenapa? Karena pertama, secara logika ya, dia merasionalisasi itu bahwa umurnya kan sudah tua, ya. Alkitab menyebut di dalam Kejadian 17, umur Abraham saat itu sudah 100 tahun. Sementara Sarah umurnya 90 tahun. Sudah nenek-nenek, bukan hanya nenek-nenek, secara fisik sudah tidak mampu, bukan tidak mampu dalam artian sudah sangat tua, ya. Bagaimana kemudian dia akan melahirkan dan seterusnya ya, artinya bukan hanya dari sisi umur yang kemudian sudah lemah dan seterusnya ya, kalau kata orang Ngabang sudah oyoh ya, ya sudah capek-capek ya, diisi dengan sakit-sakitan dan seterusnya ya. Lalu bukan hanya umurnya yang tua, ada kemudian secara unsur biologis dan seksualitas ya, itu tidak mungkin lagi punya anak. Ya, dan ketidakmungkinan itu bukan hanya dari sisi Sarah sendiri, tapi juga dari sisi ya Abraham. Abraham dikatakan sudah mati pucuk di dalam Ibrani 11 ayat 12. Lalu kemudian si Sarah juga kemudian rahimnya sudah tertutup di dalam Roma 4 ayat 19. Ya. Nah, sebenarnya Sarah bukan tidak percaya janji Tuhan, tapi dengan melihat kondisinya rasanya kok aneh ya. Betapa nggak aneh ya? Ya tadi nenek-nenek, umurnya sudah sekian tahun, mau punya anak lagi gimana sih? Kira-kira gitu. Di satu sisi, ya dia mau percaya kepada janji Tuhan, ya, yang disampaikan kepada Abraham dan dirinya, ya, dan dia juga memegang janji itu sesungguhnya, ya, dan dengan apa? Kalau tadi dikatakan dengan memandang yang memberikan janji itu setia, dia percaya, ya. Tetapi di sisi yang berbeda, ya, dia membutuhkan logika untuk menalar, ya, fakta yang ada, realita yang ada, dan kemudian Sarah menalarnya, ya. Apalagi kalau kemudian sudah di framing dengan batasan-batasan oleh dirinya. Apalagi kalau kemudian dirinya sudah dibatasi dengan ya ketertutupan, nggak mungkin, ya mana mungkin, ya dari mana jalannya kok saya bisa punya anak, ya seperti apa caranya? Sudah tua, sudah jelas tertutup. Bukan hanya tua, Abraham sudah mati pucuk, sudah nggak bisa.
Lalu kemudian Sarah sendiri, ya rahimnya sudah tertutup. Gimana mau punya anak? Ya, kalau kemudian proses kemudian melahirkan putra, proses seksualitas itu sudah tidak memungkinkan terjadi. Ya, maka merasionalisasi itu ya dilakukan oleh si Sarah dengan cara menerka-nerka. Apakah mungkin Tuhan itu mau pakai dengan cara yang berbeda? Ya, apakah mungkin Tuhan itu mau pakai dengan cara yang berbeda? Maka dia memikirkan sebuah jalan pintas, yaitu menyuruh Abraham menghampiri siapa? Hagar, ya di Kejadian 16. Ya. Walaupun Tuhan di Kejadian 17 sudah jelas jelaskan, bukan Hagar, bukan dari keturunan Hagar yang dimaksudkan, tetapi dari keturunan Sarah sendiri yang akan melahirkan. Tetapi upaya untuk percaya dan tidak percaya tadi prosesnya ada. Tapi ada upaya untuk kemudian merasionalisasi tadi dan membuahkan buah pikir seperti itu juga itu bagian dari proses keberimanannya, ya. Dia mencoba merasionalisasi sendiri maksud Tuhan, ya. Mengambil jalan pintas, mungkin ini jalannya Tuhan, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah dinamika perjalanan iman dari seorang Sarah, ya. Meskipun jatuh bangun, Sarah memahami Tuhan, ya. Tetapi toh kalau kita lihat di endingnya, Tuhan tetap memakai Sarah ini sebagai alat atau sebagai media untuk menjalankan rencananya, ya. Tapi kan tidak mudah. Sarah beriman sih beriman, tapi ada keraguan di sana. Sarah beriman sih beriman, tapi juga mencoba merasionalisasinya, ya. Tapi lihat, upaya Sarah untuk tetap beriman dalam keraguannya itu kemudian diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu di dalam Ibrani dituliskan demikian, ya. Karena iman juga ia juga masih Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia, ya. Karena Sarah memandang yang memberikan janji itu adalah Allah yang setia. Karena itu tidak mungkin bohong. Ya, dia percaya itu. Dan kemudian Tuhan juga melaksanakan rencananya, ya, melalui iman yang kemudian dihidupi oleh Sarah tadi itu. Ya. Tuhan yang merancang, ya, janji untuk kemudian keturunan kepada Abraham dan Sarah. Ya. Tuhan pun juga kemudian melaksanakan rancangannya itu kepada Sarah, ya, melalui Sarah. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ya, tapi yang paling dilihat adalah mulainya dari iman si Sarah itu tadi, ya, dari iman kemudian ya iman yang penuh dengan dinamika tadi itu, lalu kemudian Tuhan itu memberikan kehormatan kepada Sarah. Ya. Kalau kita perhatikan ada satu kata di dalam Ibrani 11 ayat 11 ada nama ya edunamote ya edinamote ya edunamit itu bicara tentang kuasa dunamis dan seterusnya ya dunamis dunamos dinamit dan seterusnya ya tapi konteksnya di sini adalah pasif Tuhan yang memberi aktif yang memberi kekuatan tadi itu yang memberi kemampuan tadi itu lalu kemudian Sarah itu adalah pasif dalam konteks ini. Nah, ini menekankan apa? Bahwa Allah lah yang memampukan si Sarah untuk bisa ya mendapat keturunan. Allah lah yang kemudian memampukan si Sarah ya untuk menurunkan anak cucu. Bukan karena kemampuan secara alamiah Sarah. Ya, ingat tadi itu, yang di depan tadi itu. Umurnya sudah tua, sudah kakek dan nenek, lalu kemudian mati pucuk pula, ya. Lalu kemudian bukan hanya mati pucuk, ya, rahimnya sudah tertutup pula. Artinya apa? Jalan sudah tertutup. Justru di jalan yang tertutup tadi menunjukkan bahwa kalau sampai Sarah itu kemudian bisa hamil lagi, itu bukan karena dirinya, tetapi karena ada kekuatan yang diberikan Tuhan kepada
kepadanya sehingga membuat dia menjadi ya menjadi bisa kemudian menurunkan anak dan cucu dari dia. Ya. Bukan karena dia bisa, bukan karena dia mampu, bukan karena dia mengusahakan, ya. Tapi Tuhanlah yang memberikan, ya. Tuhanlah yang berkarya terhadapnya. Tuhanlah yang mengondisikan Sarah itu menjadi bisa hamil, ya. Nah, dari sinilah, dari imanlah kemudian muncul kehormatan. Ya. Orang yang sebelumnya menganggap remeh si Sarah, orang yang sebelumnya menganggap rendah si Sarah, ya, sekarang Sarah dikembalikan harkatnya, dikembalikan harga dirinya, dikembalikan um, apa namanya kehormatannya. Ya. Bapak Ibu, apa yang bisa dipelajari dari bagian ini? Ya? Ya. Seringkali kita memandang orang beriman itu adalah orang yang luar biasa, ya, perfect lah, ya, orang yang sempurna tanpa ada kesalahan dan seterusnya. Tapi dari Sarah kita bisa melihat, ya, keraguan di dalam beriman pun itu adalah bagian dari dinamika hidup beriman. Ya. Karena itu dalam keraguan iman dan orang masih kemudian memiliki setitik cahaya untuk tetap beriman, itu pun bagian dari ya dinamika iman yang kemudian dihidupi oleh seseorang. Dan Tuhan melihat yang setitik tadi. Ya. Tuhan tidak hanya melihat keraguan Sarah dalam konteks ini, tapi Tuhan juga melihat langkahnya untuk percaya kepada Tuhan yang dikatakan oleh Sarah sebagai Allah yang setia. Ya, Tuhan menumbuhkan iman. Dan pada akhirnya Tuhan juga bukan hanya menumbuhkan imannya, tapi juga mengembalikan kehormatan Sarah karena iman dia. Kehormatannya dikembalikan dengan cara menutup aib. Kehormatannya, harga dirinya, pandangan sosial orang terhadap dirinya, labelisasi orang terhadap dirinya, ya, yang selama ini mungkin bertahun-tahun sampai umur 90 tahun dia terima, kini dihancurkan. Ya. Dalam konteks waktu itu bukan yang menyedihkan adalah bahwa orang yang tidak punya anak bukan saja dipandang sebagai gagal dalam tanda petik, tapi juga dianggap sebagai orang yang memiliki dosa besar. Ada dosa apa? Sampai kemudian diberikan apa? Diberikan cobaan sebesar itu, kira-kira begitu. Ya. Dengan imannya, ya dari imannya Tuhan kemudian mengembalikan kehormatannya dan menghancurkan semua pandangan yang miring, yang jelek terhadap dirinya. Dari iman muncul kehormatan. Itu satu hal. Nah, Bapak Ibu, yang menariknya di dalam bagaimana dari iman muncul kehormatan tadi itu, ya, yang lebih luar biasa menurut saya adalah Sarah itu dimasukkan ya oleh Tuhan melalui pengilhaman kepada penulis kitab Ibrani di dalam daftar ya nama yang diabadikan di dalam daftar tokoh-tokoh yang beriman ya masuk dalam daftar tokoh iman tadi itu. Jadi dalam Ibrani 11 ya. Nama Sarah disejajarkan dengan nama-nama besar lainnya. Nuh yang berjuang ratusan tahun membangun kapal dan seterusnya ya. Abraham yang rela meninggalkan kampung halamannya bersama Sarah dan seterusnya ya. Musa ya yang memimpin ya bangsa Israel keluar dari Mesir. Begitu juga Daud dan seterusnya. Nama-nama besar itu yang kemudian membayangi ya Sarah. Sarah masuk dalam jajaran mereka. Lihat, Allah ya
mengubah sebelumnya aib, ya, menjadi sebuah kehormatan yang besar. Ya. Kadang kadang berpikir, kenapa nggak ada tokoh yang lain ya? Kan ada tokoh-tokoh iman boleh dibilang. Deborah misalnya, ya Hana tadi itu, ya dan lain-lain. Ya. Dalam konteks ini, ya bukan hanya penulis Ibrani, tapi Tuhan yang mengizinkan mengilhamkan itu kepada penulis Ibrani, itu memberikan kehormatan khusus ya kepada Sarah ya sebagai teladan iman. Dan kalau kemudian kita refer lagi ke Petrus, ya Sarah juga kemudian dikatakan sebagai ibu dari teladan ketaatan. Luar biasa. Ya. Ini saya pikir kehormatan yang besar yang didapatkan oleh Sarah. Ya. Menariknya Alkitab ya dalam konteks ini di Perjanjian Baru tidak mengingat si Sarah ini sebagai perempuan yang gagal seperti pandangan orang pada umumnya. Ya, tetapi sebagai perempuan yang beriman, ya, tidak mengingat dia dalam konteks keraguan imannya, tetapi justru mengingat dia tetap taat menghidupi imannya walaupun di tengah-tengah keraguan. Ya. Karena itu Bapak Ibu, ya seperti disinggung sebelumnya, iman itu bukan hanya soal ya kita ini adalah orang yang pasti sempurna dan seterusnya. Kadangkala seperti tertutup ya, kita beriman tapi kok rasanya susah gitu. Saya tahu Tuhan itu akan mencukupkan kebutuhan saya. Sama seperti sebelumnya Tuhan mencukupkan saya. Tapi hari ini kan punya persoalan yang berbeda, punya permasalahan yang berbeda. Ya. Lalu kemudian muncul kecemasan. Jangan lupa kecemasan itu bagian dari keraguan. Memangnya kamu tidak percaya orang yang atau Tuhan yang sudah memberikan berkat kepadamu sebelumnya, mencukupkan kebutuhanmu akan mencukupkan hari ini juga? Tetapi kan dinamika iman kita, pergumulan iman kita kan seringkali diselingi seperti itu. Iya nggak ya? Ada nggak ya? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Padahal Tuhan sebelumnya sudah menunjukkan dia mampu melakukan. Tetapi Bapak Ibu, dari pelajaran si Sarah ini, kita diingatkan kembali. Tetaplah beriman, ya, walaupun seringkali atau kadangkala, ya, iman itu diselingi, diwarnai dengan keraguan. Ya. Di satu sisi mungkin itu normal-normal saja, tapi jangan lupa tetaplah beriman dan jangan lari dari iman. Kalau lari dari iman, ya ini membuat kita menjadi apa? Menjadi makin terperosok, tetapi tetap menghidupi iman yang walaupun secuil tadi, niscaya Tuhan memberikan kehormatan seperti Sarah diberikan kehormatan. Ya, dan hal ini banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh salah satunya Pemazmur Asaf misalnya. Pemazmur Asaf kalau kita lihat ya dia memang merasakan betapa susahnya jadi orang percaya, betapa susahnya jadi pemimpin rohani, betapa susahnya dari WL, ya, worship leader untuk memimpin jemaat, ya, karena bukan hanya soal menyanyinya, tapi soal menghidupi apa yang dinyanyikannya, ya, dengan iman itu juga tidak mudah, ketika dia diperhadapkan dengan realitas atau kondisi sosial di depan matanya dirinya dihadapkan dengan sakit-sakitan. Dirinya dihadapkan dengan mungkin badannya kurus dan seterusnya. Ya, sementara orang fasik gemuk-gemuk tubuh mereka, sehat-sehat tubuh mereka. Ya, tetapi apa yang dilakukan pemazmur Asaf? Apakah pemazmur Asaf kemudian lari dari imannya kepada Tuhan? Tidak. Justru ketidakadilan yang sepertinya dia rasakan tadi itu, kemudian membawanya lebih mendekat kepada Tuhan, bukan hanya mendekat, menggunakan perspektif Tuhan untuk melihat ya akhir dari semuanya itu seperti apa. Dan Tuhan tunjukkan ya bahwa imannya itu bukan iman yang keliru. Justru dia melihat ya orang yang fasik tadi itu ya justru yang kemudian pada akhirnya jatuh, tergelincir dan hancur ya dalam
kesombongan mereka, dalam kekayaan mereka, dan dalam em, apa kehidupan yang glamornya mereka. Ya. Jadi jangan malah kemudian mundur, tapi justru makin mendekat ketika mengalami keraguan-keraguan yang demikian. Nah, saya melihat kehormatan yang pertama yang diberikan Tuhan kepada Sarah adalah kehormatan yang demikian. Nah, selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana Sarah memiliki kehormatan, bahwa Sarah itu terhormat ketika menjadi ibu bangsa, atau diizinkan Tuhan menjadi ibu dari bangsa perjanjian. Ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Bapak Ibu, dari perempuan yang sebelumnya tidak dianggap, dari perempuan yang sebelumnya dilabeli mandul tadi itu, ya, dari perempuan yang kemudian ya dikatakan pendosa tadi itu, ya, lahir, diizinkan Tuhan lahir keturunan, yaitu bangsa yang begitu besar, ya. Dari Sarah lahir Ishak. Dari Ishak kemudian lahir Israel, dan dari Israel lahir kemudian menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dari rahim perempuan yang dianggap tidak berharga tadi itu, Itu yang mau lahirlah bilang gratis ya. Ishak Iya. yang luar Iya, iya. biasa. Ini yang Dari rahim perempuan yang dianggap tidak berharga tadi itu, ya, Tuhan menutup aibnya, ya, dan Tuhan mengembalikan harga dirinya. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan memberikan, ya, makin mencerahkan, ya, makin menempatkan Sarah itu ada di posisi yang terhormat, ya. Kalau Abraham dikenal sebagai bapak iman, maka, ya, Sarah dikenal sebagai ibu dalam ketaatan, ya. Pertama, ketaatan iman tadi itu, ya. Kedua, kita bisa temukan nanti, ya, di dalam Petrus, 1 Petrus 3, kalau tidak salah ya. 1 Petrus 3 itu ayat 6, ya, tentang bagaimana Sarah itu disebut sebagai ibu teladan ketaatan, ya. Ibu teladan ketaatan, ya. Sarah makin bersinar, ya. Sarah makin terhormat, ya, karena didudukkan Tuhan di posisi terhormat. Terhormat bukan karena statusnya, ya, karena dia adalah orang kaya dan seterusnya, bukan, tapi terhormat karena imannya, terhormat karena ketaatannya, ya. Dari dialah kemudian muncul cikal bakal yang besar, yang kemudian bukan hanya besar tapi juga bangsa yang memberkati bangsa-bangsa yang lain, ya. Bangsa yang diinginkan Tuhan itu memberkati bangsa-bangsa yang lain, baik itu menarik bangsa-bangsa untuk kemudian bergabung, ya, di dalam Israel, ya, ataupun Israel itu sendiri kemudian menjadi bangsa yang menjadi terang, bersinar, ya, mengabarkan tentang Allahnya yang luar biasa kepada bangsa-bangsa lain, ya. Nah, tetapi yang kemudian eh, coba kita telusuri sama-sama. Pertanyaannya adalah, kan beriman Sarah itu tidak hanya berhenti pada titik dia melahirkan Ishak. Betulkah kemudian janji yang diberikan Tuhan itu terjadi dalam dirinya? Pertanyaan berikutnya, apakah Sarah sudah melihat bangsa yang besar seperti dijanjikan Tuhan? Apakah Sarah sudah melihat, ya, bahwa janji itu betul-betul sudah digenapi? Apakah Sarah dan Abraham sudah melihat bangsa yang seperti pasir di laut digenapi? Apakah Sarah dan Abraham sudah melihat bahwa keturunannya besar seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut yang tidak kemudian terhitung banyaknya? Ya. Nah,
Iman Abraham tidak berhenti pada proses awal, ya hanya memahami tentang ya Tuhan sudah melahirkan Ishak dengan cara yang ajaib. Bukan hanya berhenti di situ. Tuhan sudah memberikan kemampuan untuk Sarah bisa mengandung lagi dengan cara yang ajaib. Bukan berhenti sampai di situ saja. Ya. Janji itu masih panjang. Janji itu masih besar. Ya. Janji itu masih jauh. Ya. Artinya apa? Tetap dibutuhkan iman yang besar. Tetap dibutuhkan iman uh, yang panjang, ya, yang jauh untuk menghidupi janji yang sudah kemudian Tuhan berikan. Ya. Apakah benar sudah melihat? Faktanya kan tidak. Ya. Bahkan di dalam Ibrani dikatakan bukan hanya Sarah, tetapi bapak-bapak iman semuanya itu, termasuk Abraham, ya, tidak melihat apa yang kemudian Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Mereka itu cuma melihat dari jauh. Tetapi lihat, dengan melihat yang dari jauh, mereka itu bukan hanya melihat dari jauh-jauh, tapi melambai-lambaikan kepada ya apa namanya janji yang dihidupi tadi. Artinya apa? Mereka bapak-bapak iman dan ibu iman Sarah ini ya tetap memberikan ya tetap percaya bahwa Tuhan itu akan menggenapi janjinya pelan-pelan ya satu demi satu dan sehingga terbentuk sehingga terjelaskan ya ternyatakan dengan jelas. Nah, hal ini ditulis di dalam Ibrani 11 ayat 13. Bunyi demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, lihat orientasinya pun bergeser. Bukan soal penantian kepada bangsa yang besar, bukan soal penantian Tuhan akan memenuhi janjinya, bukan hanya soal apa yang kemudian Tuhan janjikan di dunia, tetapi ada mengalami pergeseran bahwa iman mereka itu difokuskan bukan hanya bicara tentang bangsanya, tapi difokuskan, diarahkan kepada Tuhan yang memberikan janji itu. Ya. Kita akan baca di ayat 14 sampai 16. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tuhan menjadikan tanah perjanjian. Tuhan menjadikan bahwa umatnya adalah umat perjanjian dan seterusnya. Ya. Tetapi tanah perjanjian itu tidak pernah kemudian mereka rasakan. Bapak-bapak iman termasuk Sarah tidak pernah merasakan ada di titik itu. Kalau kita perhatikan di dalam kejadian juga, bahkan untuk kemudian menguburkan Sarah saja, Abraham itu harus beli tanah di sana. Ya, padahal Tuhan sudah menyerahkan tanah itu sebagai tanah perjanjian ya kepada Abraham. Tapi hidupnya Abraham masih seperti orang asing. Di Ibrani juga dituliskan. Gaya hidupnya masih seperti orang asing. Artinya apa? Dia menghormati tuan tanah, dia menghargai tuan tanah, izin ini dan itu, dan harus membeli ini dan itu. Tidak kemudian serta-merta, Tuhan sudah menetapkan tanah ini untuk saya, maka saya harus rebut. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi ya janji yang belum sepenuhnya tergenapi tadi itu, Abraham, bapak-bapak iman termasuk Sarah, melihat itu sebagai bagian dari perjalanan iman yang akan digenapi oleh Tuhan, bukan hanya dalam titik tanah air duniawi, ya, tetapi bergeser menjadi tanah air surgawi. Bukan hanya sekedar sebagai bangsa pilihan di dunia yang banyak jumlahnya, tetapi bergeser menjadi bangsa pilihan Tuhan yang disediakan tempat di kota, ya, di surga sana. Ya. Saya pikir ini luar biasa kehormatan yang diberikan Tuhan
kepada Sarah. Bukan hanya menjadi bangsa yang besar, ya. Nah, sebenarnya bicara tentang bangsa yang besar itu bukan hanya bicara tentang keturunan-keturunan Abraham yang banyak tadi itu. Sebenarnya kejadian 22 ayat 8 pun menunjukkan itu tidak merujuk kepada keturunan-keturunan secara biologis yang banyak, tetapi dari keturunan, ya, artinya satu, ya. Dari keturunan Abraham, ya, semua bangsa di bumi itu akan mendapat berkat. Memang Tuhan kemudian memerintahkan Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, tapi faktanya, ya, Israel tidak bisa berbuat demikian. Israel tidak bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi bangsa pilihan yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan nyata di kejadian 22 ayat 18, dan oleh keturunanmu, artinya satu orang, bukan semua bangsa, bukan keturunan-keturunannya, semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ya, oleh keturunan, satu keturunan Abraham. Ya. Itu merujuk kepada siapa? Galatia 3 ayat 16 menyebutkan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, ya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi banyak bangsa kemudian mendapat berkat dari Abraham melalui satu orang tadi. Satu sisi, Tuhan memberikan janji yang luar biasa besar kepada Abraham dan Sarah dan mereka menghidupi janji itu. Ya, di sisi yang berbeda, ya, Tuhan juga menggenapi janji itu bukan kepada bangsa yang besarnya tadi itu, tetapi kepada satu keturunannya yang kemudian bisa memberkati bangsa yang lain. Ya, Sarah terhormat karena imannya. Ya. Sarah terhormat karena ketaatannya, ya, keberlanjutannya, ketundukannya di dalam menghidupi imannya. Ya. Dan di dalam konteks ini, dampak dari iman Sarah ini bukan hanya kepada keturunannya, tapi berdampak kepada seluruh dunia. Melalui siapa? Melalui Kristus. Ya. Bapak Ibu, dari sini kita lihat, jadi kehormatan Sarah itu bukan hanya bicara tentang kehormatan secara pribadi yang diberikan Tuhan kepada Sarah, tapi kita bisa pahami sebagai bagian dari eh, jalan keselamatan yang Tuhan izinkan digenapi melalui Sarah ini. Dari rahimnya mengalir garis keselamatan, ya, kepada bangsa-bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel atau bangsa pilihan saja. Dan ini bagi saya adalah sebuah kehormatan, ya, sebuah kehormatan yang luar biasa. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kehormatan berikutnya seperti saat tadi sudah disinggung bagaimana Petrus pun, ya, mencatat, ya, si Sarah sebagai teladan di dalam ketaatan. Ya. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Ayat 6, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Sarah itu ibu kita, ya, dan kita adalah anak-anaknya yang ya, ada syaratnya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman dan seterusnya. Jika kita sama seperti apa yang kemudian Sarah lakukan. Ya. Bapak Ibu, saya pikir kehormatan Sarah adalah kehormatan yang luar biasa. Kehormatan yang dibangun tidak dari ukuran-ukuran dunia, ukuran-ukuran kuantitas yang dibangun oleh dunia, ukuran-ukuran nilai-nilai yang dibangun oleh dunia, tetapi dari ukuran-ukuran spiritual, ukuran-ukuran uh, apa ya, boleh dibilang
ukuran-ukuran ilahi ya yang diberikan Tuhan ya kepada Sarah. Kalau disebutkan Sarah cantik menurut ukuran dunia, Sarah cantik. Ya, buktinya ya raja pun sampai kemudian kepincut kepada kecantikannya. Memangnya di kerajaannya tidak ada. Ya, pasti Sarah cantik dari ukuran seperti itu. Tetapi Tuhan tidak melihat dari sisi kecantikannya, ya. Tapi Tuhan melihat dari kehormatan Sarah dari sisi ketaatannya, ketundukannya, kesetiaannya tetap beriman kepada Tuhan dan itu membawa kepada kehormatan. Kiranya Tuhan memampukan kita ya untuk boleh melihat ya hidup kita, kehormatan diri kita bukan dari cara-cara dunia yang melihat kita. Tapi kita mampu ditunjukkan Tuhan, ya, bagaimana Tuhan itu sudah memberikan garis kepada kita bahwa iman itulah ya cara untuk menunjukkan ya kehormatan atau menampilkan kehormatan sebagai orang percaya.